Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, para akhwat yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini bisa kembali mengikuti kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan senantiasa memberikan untuk kita semua kemudahan dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biidznillah pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Juz Amma dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah mulai membaca tafsir beliau, tafsir surat Al-Mutaffifin, dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tafsir ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dan biidznillah tabaraka wa ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Mutaffifin. Biidznillah kita akan mencoba untuk membaca tafsir As-Sa'di rahimahullah dari ayat yang ke-7 biidznillah, dan kita akan mencoba menyelesaikan sampai ayat yang ke-17 biidznillah tabaraka wa ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ingatkan untuk kita semua agar meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari tafsir Al-Qur'an Al-Karim, dengan harapan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari kabar gembira yang disampaikan oleh beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan jika seandainya kita mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di antara orang-orang yang kata Rasulullah khairukum, orang yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita akan mulai kajian kita dengan mendengar pembacaan ayat-ayat yang akan kita tafsirkan beserta dengan terjemahnya. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ
وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Dan tahukah engkau apakah sijjin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-7 dari surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan, kata Allah. Karena sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka tersimpan di dalam sijjin. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahumullah taala menjelaskan tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kalla, yang diterjemahkan dengan sekali-kali jangan. Sebahagian para ulama menjelaskan bahwa ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya. Jadi orang-orang yang melakukan dua hal. Ya, yang pertama, melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan mereka. Ya. Artinya mereka mengurangi. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat di atas dalam bentuk celaan tentang mereka orang-orang yang apabila mereka yang menakar atau yang menimbang, mereka sebagai penjual, maka mereka melakukan kecurangan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, mereka menguranginya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman kalla, sekali-kali jangan, adalah teguran keras kepada mereka, yakni orang-orang yang melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan mereka di saat mereka melakukan transaksi jual beli atau perdagangan. Dan juga ini adalah teguran yang keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikut, pada ayat sebelumnya, yakni yang tidak beriman dengan adanya hari pembalasan, tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Ya, dua sifat yang dimiliki oleh orang ini yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yakni kecurangan dan tidak beriman dengan hari
kebangkitan, hari pembalasan, maka ini yang Allah Subhanahu wa taala tegur mereka dengannya. Ya kalla, jangan sekali-kali engkau melakukan hal itu. Seakan-akan demikian yang Allah firmankan. Jangan engkau tidak beriman dengan hari kebangkitan. Jangan engkau melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Karena sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka tersimpan di dalam sijjin. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, yaqulullahu ta'ala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla inna kitabal fujjari. Sekali-kali jangan. Karena sesungguhnya kitab orang-orang fujjar, yakni orang-orang yang durhaka. Beliau mengatakan wa hadza syamilun likulli fajirin min anwa'il kafarati wal munafiqin wal fasiqin la fi sijjin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka. Siapakah orang durhaka ini? Beliau mengatakan orang durhaka ini adalah mencakup semua orang-orang yang durhaka kepada Allah. Apakah ia orang kafir, ataukah orang munafik, ataukah orang-orang yang melakukan maksiat secara umum. Ini masuk dalam apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, fujjar, yakni orang-orang yang durhaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la fi sijjin. Ya. Kitab orang-orang durhaka tersimpan di dalam sijjin. Apa yang dimaksud dengan kitab orang-orang yang durhaka tersimpan di dalam sijjin? Sebagian para ulama mentafsirkan bahwa ini maksud dengan kitab orang-orang yang durhaka yang tersimpan di dalam sijjin adalah catatan amal-amal mereka. Ya, catatan amal-amal mereka. Artinya ketentuan dari amal perbuatan yang akan mereka lakukan dalam kehidupan mereka di dunia dan akhir daripada perjalanan mereka surga atau neraka itu tercatat di dalam sijjin. Ya, ini tafsir yang pertama yang disebutkan oleh para ulama. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kitab orang-orang yang durhaka tersimpan di dalam sijjin, maka yang dimaksud dengan kitab di sini adalah masiruhum wa ma'wahum. Ya, tempat kembali mereka. Ya, tempat kembali mereka. Jadi jika seandainya kita pahami dengan pendapat yang kedua ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, maka makna ayat adalah sekali-kali jangan. Inna kitabal fujjari lafi sijjin, karena sesungguhnya ketentuan tempat kembalinya orang-orang durhaka berada di dalam sijjin. Ya, ini ada dua pendapat. Jadi bisa ditafsirkan dengan kitab di sini adalah sahaifu a'malihim, catatan-catatan amal mereka, ketentuan-ketentuan apa yang akan mereka lakukan dalam kehidupan dunia sampai ujung daripada perjalanan mereka surga atau neraka, itu telah tertulis di dalam sijjin, telah dicatat di dalam sijjin. Atau makna yang kedua, yang dimaksud dengan kitab di sini adalah ketentuan tempat kembali mereka, masiruhum wa ma'wahum, tempat kembali mereka, yakni berada di dalam sijjin. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang fujjar yang kita terjemahkan dengan orang-orang yang durhaka. Ya, orang-orang yang durhaka, yang Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwa termasuk ya adalah orang-orang kafir, kemudian orang-orang munafik maupun orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang asal makna fujjar itu dalam bahasa Arab diambil dari kata fujur, yang asal maknanya para ulama mengatakan syaqqus syai', ya, mengoyak atau membelah sesuatu dengan belahan yang besar. Ya, ini mengisyaratkan bahwa mereka telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala atau mengoyak batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka melampaui batas melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini melakukan maksiat kepada Allah. Apakah maksiat itu dalam bentuk kekafiran atau dalam bentuk nifaq, kemunafikan, atau dalam bentuk kefasikan? Ya, ini adalah orang-orang al-fujjar yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa
kitab mereka tersimpan di dalam sijjin. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ke-8 dan ke-9, "Wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum." Wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Tahukah kamu apa itu sijjin? Ya, tahukah kamu apa itu sijjin? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat ke-9, kitabum marqum, kitab yang tertulis. Ialah kitab yang tertulis. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini tatkala kita melihat kepada makna terjemah tadi yang sudah dibacakan, maka mungkin sebagian kita akan memahami bahwa wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum, tahukah kamu sijjin itu apa? Ialah kitab yang tertulis. Ya, tatkala kita membaca terjemah ini, seakan-akan kita memahami bahwa ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat yang ke-9, kitabum marqum, ini adalah penjelasan dari ayat yang ke-8. Ya. Yani tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, tahukah kamu apakah sijjin itu? Pada ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabum marqum, ialah kitab yang tertulis. Sehingga tatkala kita membaca terjemah ini seakan-akan kitabum marqum yang artinya kitab yang tertulis itu adalah penjelasan tentang sijjin. Ya, padahal tidak seperti ini. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa ayat yang ke-9 ini bukan penjelasan ayat yang ke-8. Ya, ayat ke-9 ini bukan tafsir atau penjelasan ayat yang ke-8, tapi kitabum marqum, kitab yang tertulis, ialah kitab yang tertulis, ini adalah penjelasan ayat ke-7. Ya. Jadi ayat yang ke-9 kitabum marqum dari surat Al-Mutaffifin ini ialah kitab yang tertulis, ini adalah tafsir penjelasan dari ayat yang ke-7, yakni kitab al-fujjar. Kitab orang-orang durhaka itu ialah kitab yang tertulis. Ya. Jadi ini yang diingatkan oleh para ulama bahwa ayat ke-9 kitabum marqum ini bukan tafsir dari ayat yang ke-8 dari surat Al-Mutaffifin, wa ma adraka ma sijjin. Karenanya para ulama menjelaskan sijjin ini apa? Ya, Al-Imam Sa'di rahimahullah taala tatkala menjelaskan tentang sijjin, beliau mengatakan sijjin adalah al-mahal ad-dayyiq, ad-danku. Ya, sijjin itu adalah tempat yang sangat sempit. Tempat yang sangat kecil. Ya, ini sijjin. Ya, sehingga para ulama rahimahumullah taala mengatakan tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini bahwa sijjin itu adalah apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari hadis Bara' bin Azib radhiyallahu taala an. Tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bercerita dalam hadis yang panjang tentang tahapan yang terjadi dalam pencabutan nyawa orang yang beriman dan nyawa orang yang kafir. Dan ini sebahagian daripada lafaz hadis ini telah kita pernah juga singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana Nabi SAW bersabda tentang ruh orang yang kafir, orang yang tidak beriman, orang yang ingkar kepada Allah, tidak beriman dengan hari kiamat, tidak beriman dengan hari kebangkitan. Nabi kita yang mulia SAW menceritakan bahwa ruh ini akan dibawa oleh malaikat ke atas, ya ke atas langit. Ya, setelah diletakkan di kain kafan yang sangat buruk, kemudian ruh ini akan dibawa ke atas langit. Dan disebutkan oleh Nabi SAW, fala tufattah laha abwabus sama. Tatkala ruh ini dibawa ke atas langit, kiranya pintu-pintu langit tidak dibukakan untuknya. Ya, berbeda dengan ruh orang yang beriman. Tatkala ruh ini diletakkan di dalam kain kafan yang dibawa dari surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibawa ke atas langit, maka pintu-pintu langit akan terbuka. Artinya disambut, ruh ini akan disambut. Akan tapi ruh orang yang kafir tatkala dibawa ke atas, maka pintu-pintu langit tidak dibuka untuknya. Artinya ditolak. Ya, ruh ini ditolak. Wa yaqulullah, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktubu kitab 'abdi fi sijjin fil ardi sufla." Ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetapkanlah kitab hambaku," yakni yang kafir ini,
di dalam sijjin, yakni di bumi yang paling bawah. Ya, di bumi yang paling bawah. Ya, sehingga para ulama mengatakan sijjin itu adalah tempat ya terbawah dari bumi kita saat ini. Ya, tempat yang sangat sempit ya, yang berada di bawah bumi. Bahkan sebagian para ulama mengatakan disitulah jahim, disitulah neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena alam semesta ini, ya alam semesta ini semakin ke atas ya semakin luas. Ya, bumi 7 lapis sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, maka setiap lapisan bumi ya yang di atasnya itu jauh lebih besar daripada bumi yang berada di bawahnya. Ya, maka tatkala disebutkan 7 lapis bumi berarti lapisan yang paling bawah itu adalah lapisan yang paling sempit, lapisan yang paling kecil. Ya, sedangkan tatkala ia naik ke atas, lapisan-lapisan berikutnya semakin besar. Ya, begitu juga dengan alam semesta ini. Langit yang pertama, ya, misalnya itu jauh lebih kecil daripada langit yang kedua. Ya, begitu seterusnya sampai langit yang ketujuh tentunya ini adalah langit yang jauh lebih besar daripada langit-langit yang berada di bawahnya. Ya, begini keadaan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sijjin, para ulama mengatakan sijjin itu adalah tempat terbawah di bumi ini dan tempat yang paling sempit. Dan disitulah neraka, kata sebagian para ulama. Ya, disitulah neraka. Sedangkan surga Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ya, surga Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kitab al-fujjar la fi sijjin, ya, kitab orang-orang durhaka tersimpan di dalam sijjin, yakni tersimpan di bumi yang paling bawah tadi, di tempat yang paling sempit tadi, atau di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini penjelasan tentang sijjin yang dijelaskan oleh para ulama yang menunjukkan bahwa sijjin itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, tentunya tatkala digambarkan tempat yang paling bawah di bumi, kemudian sebagian para ulama mengatakan itulah neraka, tentunya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Ya. Adapun ayat yang ke-9, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabum marqum", ialah kitab yang tertulis, ini yang kita sebutkan tadi. Ini adalah penjelasan tentang kitab al-fujjar. Ya, kitab orang-orang yang durhaka, ini ialah kitab yang sudah tertulis. Artinya Allah Subhanahu wa taala sedang menyinggung tentang ketentuan takdirnya terhadap orang-orang kafir. Ya, terhadap orang-orang kafir. Artinya orang-orang yang durhaka, orang-orang munafik, orang-orang yang melakukan maksiat, maka ketetapan mereka telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali kita ingatkan bahwa ayat yang ke-9, para ulama menyebutkan di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini bukan tafsir dari ayat yang ke-8, akan tapi ini adalah tafsir ayat yang ke-7, yakni tatkala Allah berfirman, Kitab al-Fujjar, kitab orang-orang yang durhaka. Ya, kitab orang-orang yang durhaka ialah kitab yang tertulis. Ya, demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa ayat yang mulia ini mengisyaratkan kepada sesuatu yang ini merupakan rukun iman yang keenam, yakni beriman dengan takdir. Di mana dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan bahwa kitab orang-orang yang durhaka itu sudah tertulis sebelumnya. Ya, sudah tertulis sebelumnya. Artinya apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang bermaksiat tersebut, baik maksiatnya dalam bentuk kekafiran atau dalam bentuk kemunafikan atau dalam bentuk maksiat kefasikan, maka semuanya itu telah tertulis. Perbuatan-perbuatan mereka semuanya telah tertulis. Ya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua itu telah ditentukan dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sedikit menyinggung tentang masalah takdir. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannati wan nar." Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali kedudukannya di surga atau di neraka itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bukan hanya orang-orang kafir, bukan hanya orang-orang munafik, bukan hanya orang-orang munafik atau orang-orang fasik, semua manusia kedudukannya surga atau neraka itu sudah diketahui oleh Allah dan sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ini disabdakan oleh Nabi SAW dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Maka kala itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, falima na'mal?" Ini adalah pertanyaan yang ya muncul dari siapapun. Artinya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan kedudukannya surga atau neraka, ya mungkin muncul dalam benak kita satu pertanyaan sebagaimana hal ini diajukan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falima na'mal?" Kalau sudah ditentukan surga atau neraka, untuk apa kita beramal? Ya. Untuk apa kita beribadah? Ya. Untuk apa kita berusaha? Kalau toh akhirnya ketentuan itu merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala nattakil? Kenapa kita tidak bersandar saja kepada ketentuan tersebut? Artinya jika seandainya Allah tentukan kita jadi surga Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bersusah payah beribadah? Kenapa kita bersusah payah beramal? Toh akhirnya kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seandainya ketentuannya adalah neraka, untuk apa kita beramal? Untuk apa kita beribadah? Toh akhirnya kita sudah lelah beribadah, ujungnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang muncul dari siapapun. Ya. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi sebagai bimbingan bagi setiap muslim dan muslimah, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin selamat. Apa kata Rasulullah SAW? La, kata Nabi, tidak. Kita tidak bersandar kepada ketentuan itu. Tidak boleh. I'malu. Ya. Beramallah. Berusahalah. Beribadalah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap kalian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk apa ia diciptakan. Ya, untuk apa ia diciptakan. Artinya seorang yang ditentukan perjalanannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Ya, sebaliknya, tatkala Allah Subhanahu wa taala tentukan seorang hamba wal billah untuk menjadi penduduk neraka, biasanya yang mudah baginya adalah menempuh jalan ke neraka. Wal billah. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam membaca apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Nabi kita yang mulia SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, ini surga, maka Allah SWT berjanji, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah untuk menempuh jalan menuju surga. Namun sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, ya, tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala terbaik, yakni surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya, fasanu yassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Nasallallahu salamul afiyah. Ini yang hendaknya kita pahami dari pembahasan takdir, yakni tatkala Allah sudah tentukan semuanya surga atau nerakanya, bukan berarti kemudian kita bersandar dengan ketentuan tersebut, akan tapi kita berjuang. Kita berusaha untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya agar kiranya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita kelak menjadi seorang yang diizinkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebagian riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala tatkala menyampaikan hal yang sama kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Umar tidak mengetahui takdirmu kecuali setelah itu terjadi. Ya, kecuali setelah itu terjadi. Artinya kita tidak tahu apakah kita di antara orang-orang yang ditakdirkan surga atau ditakdirkan neraka, waliyadzubillah. Ini tidak tahu. Kapan kita mengetahui takdir kita? Ya setelah seorang itu masuk ke dalam surga atau seorang masuk ke dalam neraka, baru ia mengetahui takdirnya itu di mana. Ya. Adapun di dunia Allah SWT berikan kepada kita pikiran, Allah berikan kepada kita akal, Allah berikan kepada kita pilihan, maka silahkan memilih jalan yang hendak engkau pilih.
Maka di saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kalau demikian ya Rasulullah, maka kita atau kami atau saya akan bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Allah sehingga ujung yang kita harapkan dari perjalanan hidup kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala." Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah mudahkan untuk kita jalan menuju surga. Selalu memohon kepada Allah agar kiranya Allah mudahkan jalan menuju surga, sehingga Allah takdirkan kita termasuk di antara orang-orang yang diberikan oleh Allah anugerah dengan memasuki surganya Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa doa untuk meminta kemudahan seperti ini. Di antaranya apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Wahdini wa yassir al-huda li." Ya Allah, berilah aku petunjuk dan mudahkan untukku petunjuk itu. Ya, mudahkan untukku petunjuk itu. Maka kita memohon kepada Allah agar kiranya Allah memudahkan kita untuk bisa mengerjakan salat, untuk bisa berpuasa, untuk bisa menutup aurat, untuk bisa senantiasa berzikir kepada Allah, untuk senantiasa bisa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam keseharian kita agar kiranya Allah jauhkan kita dari segala maksiat, agar Allah jadikan di hati kita ini, hati kita membenci maksiat. Ya, sehingga akhirnya ini tatkala kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya jalan yang mudah yang Allah berikan kepada kita adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke pembahasan tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala, yakni bahwa ketetapan orang-orang fujar, orang-orang yang durhaka, neraka mereka yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab yang sudah tertulis dan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di dalam sijjin, yakni tempat yang paling sempit di bawah bumi kita ini, dan sebagian para ulama mengatakan di sanalah letak api neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 10 dan 11, "Wailu yauma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin." Kecelakaan yang besarlah, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ya, kecelakaan besarlah, kata Allah, pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ya, kembali kita ingatkan bahwa kata wailun, bagaimana kita telah bahas di awal pembahasan surat yang mulia ini, para ulama menyebutkan bahwa wailun itu adalah lembah yang ada dalam api neraka. Dan sebagian para ulama mengatakan wailun itu tafsirnya dikembalikan kepada makna bahasa. Ya. Artinya ancaman. Ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada awal pembahasan surat Al-Mutaffifin kita lebih menguatkan pendapat ya para ulama yang mengatakan wailun di sini adalah ungkapan yang menggambarkan teguran keras dari Allah dan ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahu taala alam, wailu yauma idzin lil mukadzibin, artinya kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini ancaman dari Allah. Ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang ke-11, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Mendustakan hari pembalasan. Al-Imam Sa'di mengatakan, "Tsumma bayyana al-mukadzibina bi annahum alladzina yukadzibuna biyaumiddin ayyumul jaza." Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan bahwa sesungguhnya mereka mendustakan apa? Mendustakan ad-din, yaitu hari pembalasan. Ya, yauma yadinullahu fihi an-nasa bi a'malihim. Di hari tatkala Allah Subhanahu wa taala akan membalas manusia sesuai dengan amal yang telah mereka kerjakan dalam kehidupan dunia. Ya, jadi hari kiamat disebut dengan Yaumuddin. Ya, dinamakan juga dengan Yaumuddin, yakni hari pembalasan. Kenapa? Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan membalas manusia atas perbuatan yang mereka lakukan. Jika seandainya yang mereka lakukan adalah maksiat kepada Allah, maka tentunya balasannya adalah keburukan. Dan jika seandainya mereka lakukan dalam kehidupan adalah ketaatan kepada Allah, maka balasannya adalah kebaikan,
surga Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-12, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim." Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, kata Allah, melainkan setiap orang yang mu'tadin. Ya, mu'tadin artinya melampaui batas. Dan athim. Athim artinya selalu berbuat dosa. Ya, selalu berbuat dosa. Tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Ya, Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, "Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tad ala maharimillah." Melampaui batas sehingga ia melampaui apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan, mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Muta'addin minal halali ilal haram. Dia melampaui batas sehingga ia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Ini tafsir mu'tadin, melampaui batas. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan. Ya, memberikan batasan dalam kehidupan kita yang terkait dengan syariat. Apa batasan Allah? Batasan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Artinya seorang hamba itu tidak boleh melampaui ini. Ya, tidak boleh melampaui ini. Artinya tidak boleh melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah karena itu adalah batasan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun orang-orang yang mendustakan hari pembalasan ini, ya, mereka mu'tadin. Mereka melampaui batas. Mereka melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian athim yang diterjemahkan dengan berdosa atau selalu berdosa, sering melakukan dosa, ai katsirul itsmi. Ya, Imam Sa'di mengatakan yakni orang yang banyak melakukan dosa. Fa hadzal ladzi yahmiluhu udwanuhu 'ala at-takdzib. Ya. Dosa yang dia lakukan ini, perbuatan yang dia lakukan ini, inilah yang kemudian membawanya untuk mendustakan hari kebangkitan. Wa yahmiluhu udwanuhu 'ala at-takdzib yujibu lahu kibruhu raddul haq. Ya. Imam Sa'di mengatakan dan dosa yang dia lakukan ini, ya, mendustakan, akhirnya membawanya kepada kesombongan dan menolak kebenaran. Ya, membawanya kepada kesombongan dan menolak kebenaran. Jadi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu adalah orang-orang yang mu'tadin, orang-orang yang selalu melampaui batas, artinya melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan athim, dan terus-menerus dan selalu serta banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-13, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Ya, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang banyak melakukan dosa di atas, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan di atas. Idza tutla 'alaihi ayatuna, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami. Ya, dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, qala asatirul awwalin. Ia berkata, ini tentang Al-Quran. Artinya dibacakan Al-Quran kepadanya, disampaikan Al-Quran kepadanya, disampaikan peringatan kepadanya, maka apa jawaban mereka? Apa sikap mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala asatirul awwalin. Ya, ia berkata itu adalah dongengan orang-orang yang terdahulu. Ini komentar mereka tentang Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah asatirul awwalin, dongengan orang-orang terdahulu. Ya, Al-Imam Sa'di mengatakan, walihada, karenanya, ya, tatkala ia mendustakan hari pembalasan, selalu melampaui batas, melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, dan banyak melakukan dosa kepada Allah, sehingga akhirnya dosa-dosa ini membawanya kepada dosa yang sangat buruk. Apa itu? Kesombongan. Sehingga ia menolak kebenaran. Sehingga apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, dibacakan kepadanya Al-Quran, maka ia menolaknya. Ia tidak mau beriman. Bahkan ia mengatakan asatirul awwalin. Ini adalah dongengan orang-orang terdahulu. Ya, ayat-ayat yang menerangkan kepada kebenaran, ayat-ayat yang di dalamnya terdapat suatu bukti
bahwa yang dibawa oleh utusan Allah ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, kan tapi karena di hatinya ada kesombongan, ia mendustakannya, ia menentangnya, sembari ia mengatakan asatirul awwalin, ini adalah dongeng orang-orang yang terdahulu. Ya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara ucapan mereka ya tentang Al-Qur'an. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang lain dalam Al-Qur'an. Ya, contoh misalnya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Furqan ayat yang kelima. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla 'alaihi bukratan wa asila." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka berkata, asatirul awwalin iktatabaha. Ini orang-orang yang melampaui batas tadi. Orang-orang yang selalu melakukan dosa, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, orang-orang yang sombong, menolak kebenaran. Mereka berkata, asatirul awwalin iktatabaha. Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad, yang dibaca oleh Muhammad, itu adalah dongengan-dongengan orang-orang dahulu. Iktatabaha, dimintanya supaya dituliskan untuknya. Tumla alaihi bukratan wa asila. Maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Ini komentar mereka tentang apa? Tentang Al-Quran. Ya, sehingga Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, kenapa muncul sifat sombong dari dada mereka? Sifat sombong dari hati mereka sehingga mereka menolak kebenaran? Ini sebabnya adalah karena mereka selalu melampaui batas, selalu melakukan dosa, dan mendustakan hari pembalasan sehingga muncul sifat ini. Sehingga tatkala disampaikan kepadanya kebenaran, padahal dalam apa yang disampaikan itu terdapat bukti nyata akan kebenaran yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah, akan tapi mereka tetap menolaknya. Bahkan mereka mengatakan asatirul awwalin. Ini adalah dongengan orang-orang terdahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sekali-kali tidak demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ya, sekali-kali tidak demikian kata Allah. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan, selalu apa yang mereka lakukan, apa yang selalu mereka lakukan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menutupi hati mereka. Ya, menutupi hati mereka sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Ya, sehingga mereka tidak bisa menerima kebenaran. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hati yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya maksiat yang dia lakukan. Ya, banyaknya maksiat yang dilakukan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukita fi qalbihi nuktatan sauda." Ya. Nabi SAW bersabda, jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Setiap hamba melakukan satu dosa, maka akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Maka semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka noda hitam ini semakin banyak memenuhi hati seseorang. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Jika seandainya ia meninggalkan dosa tersebut dan ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya noda hitam di hatinya tadi akan dihapus. Hatinya kembali bersih. Namun in 'ada fiha zida fiha hatta ta'lu qalbah. Nasallahu alaihi wasallam.
Namun jika seandainya ia kembali melakukan dosa, artinya ia belum bertaubat dari dosa itu. Ia melakukan untuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Tidak bertaubat kepada Allah dan tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka zida fiha. Noda-noda hitam itu akan terus bertambah di hatinya hatta ta'lu wa qalbah. Sampai noda-noda hitam ini akan menutup hatinya. Ya, noda-noda hitam ini akan menutup hatinya. Karena itu terus melakukan dosa, semakin hari semakin penuh titik noda hitam di hatinya karena dosa yang dia lakukan, sehingga ta'lu wa qalbah. Noda hitam ini memenuhi hatinya, menghitamkan hatinya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wahwa ran alladhi dzakarallahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Inilah ar-ran, ya. Inilah ar-ran, yakni tutupan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang difirmankan oleh Allah, ayat yang ke-14 dari surat Al-Mutaffifin. Ya, itu adalah tutupan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu yang menutupi hati mereka. Ya, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Karena banyaknya maksiat yang mereka lakukan, banyaknya perbuatan haram yang diharamkan oleh Allah yang mereka langgar, dan mereka tidak kembali, tidak mohon ampun, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya hati mereka tertutup mati. Sehingga akhirnya ayat-ayat yang dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibacakan oleh Nabi SAW dari Allah kepada mereka, padahal di dalamnya terdapat bukti nyata akan kebenaran apa yang disampaikan kepada mereka, mereka menolaknya. Ya, mereka menolaknya. Karena hati mereka telah ditutupi oleh noda-noda hitam ini, bahkan sudah menghitam hatinya, sehingga hati ini menjadi hati yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitan 'alal qulub kal hasiri 'udan 'udan, fa ayyu qalbin asyrabaha aw ushribaha nuqita fihi nuqtatan sauda." Ya, Nabi SAW menceritakan tentang hati. Ada dua hati kata Nabi SAW. Tapi yang kita singgung di sini adalah satu hati, yakni hati yang dipenuhi oleh noda-noda hitam ini, di mana Nabi SAW bersabda, fitnah akan dihamparkan ke hati seperti tikar dihamparkan sehelai demi sehelai, kata Nabi SAW. Kemudian hati mana saja yang menyelaminya, artinya melakukan maksiat, maka nukita fi kal hasiri udan fa ayu qalbin ushribaha nukita fihi nuqtatan sauda. Maka hati yang menyelaminya, hati yang menerima maksiat, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berbekas noda hitam padanya. Sebagaimana kita sebutkan di hadis yang pertama. Ya. Setiap kali melakukan maksiat, maka noda hitam ditorehkan di hati tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda di akhir hadis, ya, tatkala semakin banyak maksiat, semakin banyak noda hitam di hatinya, maka Nabi SAW bersabda, wal akhar aswad murbadan kal kuzi muzakhya, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa, nas'alullah as-salam wal afiyah. Ya, Nabi SAW menggambarkan hati yang semakin hari semakin banyak noda hitam ditorehkan padanya karena banyaknya maksiat yang dilakukan olehnya, maka hati ini, kata Nabi SAW, menjadi hitam berdebu seperti cangkir yang terbalik. Ya, seperti cangkir yang terbalik. Artinya tatkala cangkir terbalik, maka cangkir ini tidak bisa menerima apapun. Tatkala air sebaik apapun, sejernih apapun disiramkan kepadanya, maka cangkir yang terbalik ini tidak bisa menampungnya. Kalkuzi muzakhya, ya, seperti cangkir yang terbalik.
Apakah dia minuman yang paling lezat, air yang paling jernih sekalipun, maka karena ia sudah terbalik, ia tidak bisa menerimanya. Beginilah hati yang banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW melanjutkan sabdanya, akibat yang ditimbulkan oleh hati yang seperti ini sangat menakutkan. Nabi SAW mengatakan, sehingga hati ini akhirnya la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min awa. Hati ini tidak mengenal yang ma'ruf, tidak mengenal yang mungkar, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nas'allahu salam wal afiyah. Dia tidak tahu lagi mana yang baik, mana yang buruk. Ia tidak memiliki standar untuk mengetahui kebaikan, untuk mengetahui kemungkaran atau keburukan, kecuali sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, tatkala sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia katakan ini baik, sekalipun bertentangan dengan Al-Quran dan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sekalipun itu merupakan perkara yang dibenci oleh Allah sekalipun, tapi tatkala hatinya, hawa nafsunya mengatakan itu baik, maka orang yang hatinya sudah mati ini, bagaikan cangkir yang terbalik ini, mengatakan itu baik. Sebaliknya, suatu perkara yang ma'ruf sekalipun, diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, diperintahkan oleh Nabi SAW dalam hadis, tapi karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia katakan itu adalah perbuatan yang tidak baik atau perkara mungkar. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk membersihkan hati kita dari noda-noda ini. Ya, siapa di antara kita yang tidak bermaksiat kepada Allah? Ya, kita akan bermaksiat kepada Allah. Ya, karena kita adalah makhluk yang lemah, yang kadangkala kita terjatuh ya dalam jaring-jaring syaitan. Akan tapi Nabi SAW katakan, benar tatkala kita terjatuh, satu noda hitam akan ditorehkan di hati kita. Tapi Nabi mengatakan, fa in naza'a wastaghfara suqila qalbuh. Tatkala dia meninggalkan dosa tadi, ingat kepada Allah dan bertaubat memohon ampun kepada Allah, maka noda hitam itu kembali dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-14 mengisyaratkan kepada kita bahwa tatkala mereka menolak kebenaran, tatkala mereka menganggap Al-Qur'an itu adalah asatirul awwalin, cerita-cerita atau dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, kenapa mereka bisa menolaknya? Ya, padahal Quran itu adalah sesuatu tatkala dibaca dengan baik, seorang akan menyadari ini datang dari Allah. Apalagi tatkala Nabi SAW menampakkan mukjizat-mukjizat yang Allah anugerahkan kepada beliau, seorang itu pasti akan mengakui bahwa beliau adalah utusan Allah SWT. Tapi karena dosa yang sangat banyak yang mereka lakukan, akhirnya hati mereka ditutupi oleh noda hitam ini, sehingga akhirnya mereka tidak mengenal kebenaran. Mereka tidak mengetahui kebenaran, sehingga akhirnya mereka menolak kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya ayat yang ke-15, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari melihat Tuhan mereka. Ini hukuman yang lain yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada mereka, bahwa pada hari akhirat kelak mereka terhalang dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu mahjubun 'anil haqq. Al-Imam Sa'di mengatakan dahulu mereka terhalang dari kebenaran karena maksiat yang mereka lakukan, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan hukuman yang sama, di mana bi an hujiba 'anillah kama hujiba qalbuhu fid dunya an ayatillah. Sebagaimana dahulu hati mereka terhalang dari ayat-ayat Allah, tidak menerima kebenaran, bahkan mengatakan Quran itu adalah dongeng orang-orang terdahulu, maka pada hari kiamat Allah SWT juga memberikan kepada mereka hukuman yang setimpal, di mana Allah SWT halangi mereka dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini mengisyaratkan kepada satu keyakinan yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa orang-orang yang beriman pada hari akhirat
diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat wajah Allah. Dari mana sisi pendalilannya? Karena dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang kafir, orang-orang yang selalu melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hati mereka menjadi hati yang tertutupi oleh semua noda. Ya, tertutupi oleh noda-noda hitam. Karena maksiat yang mereka lakukan, Allah mengatakan bahwa mereka terhalang dari melihat wajah Allah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukilkan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, ya. Beliau menukilkan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna al-mu'minin yarawnahu azza wa jalla yawma idzin." Pada ayat ini terdapat dalil bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah pada hari itu, pada hari kiamat. Kenapa? Karena orang-orang kafir, orang-orang fujar tersebut, Allah halangi mereka dari melihat wajah Allah. Ini menunjukkan bahwa orang yang beriman akan diizinkan oleh Allah untuk melihat wajah Allah. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa pemahaman Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dari ayat yang mulia ini, yang menjelaskan bahwa orang yang beriman akan melihat wajah Allah, ini merupakan istidlal, pendalilan yang sangat baik. Ya, apa yang tersirat dari ayat yang mulia ini mengisyaratkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahkan ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan dengan jelas bahwa orang yang beriman akan diizinkan oleh Allah melihat wajah Allah pada hari akhirat. Yani tatkala Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, Allah berfirman, "Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Artinya wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Karena mereka diizinkan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-15 ini mengisyaratkan kepada ancaman, ya, terhadap orang-orang fujar, orang durhaka, orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala halangi mereka dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-16, hukuman yang lainnya, ancaman yang lainnya yang akan Allah timpakan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innahum lasalul jahim." Ya, kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke dalam neraka. Ya, benar-benar masuk ke dalam neraka. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan, di satu sisi mereka dihalangi dari melihat wajah Allah yang itu merupakan kenikmatan, bahkan puncaknya kenikmatan. Ya, dihalangi dari melihat wajah Allah, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman seperti itu. Di sisi lain, ya, Allah Subhanahu wa taala ancamkan mereka juga dengan apa? Lasalul jahim. Mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka wal iyadu billah. Kemudian pada ayat yang ke-17, "Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun." Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan, sebagai salah satu di antara bentuk, ya, ungkapan yang disampaikan kepada mereka, taubikhan wa taqri'an, ya, celaan kepada mereka yang disampaikan kepada mereka tatkala mereka disiksa dalam api neraka. Allah mengatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah adab yang dahulu selalu kamu dustakan. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Al-Imam Sa'di mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada mereka 3 bentuk azab kepada orang-orang yang durhaka, kepada orang-orang kafir. Yang pertama adalah hijab. Allah Subhanahu wa taala halangi mereka dari melihat wajah Allah. Kita sebutkan tadi bahwa dengan melihat wajah Allah merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Ya, nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan sebagaimana dalam sebuah hadis yang masyhur, Nabi kita yang mulia SAW mengatakan bahwa tatkala penduduk surga diizinkan untuk melihat wajah Allah di dalam surga,
maka mereka mengetahui, mereka menyadari bahwa tidak ada nikmat yang lebih tinggi daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hukuman yang pertama yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini. Ya, hukuman yang pertama yakni Allah halangi mereka daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukuman yang kedua yang Allah timpakan kepada mereka dari ayat yang telah kita bahas, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Ya, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Kemudian siksaan yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan yang disampaikan dalam bentuk ejekan dan celaan. Ini siksaan batin. Siksaan batin. Yani tatkala dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini adalah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Ini siksa yang lain. Ya, ini siksa yang lain. Karena ungkapan ini tatkala disampaikan kepada mereka di saat mereka sedang disiksa dalam api neraka, maka ucapan ini sampaikan dalam bentuk apa? Kata Al-Imam As-Sa'di, taubihan, dalam bentuk ejekan, wa taqriyan, dan dalam bentuk celaan. Ya. Jadi ini siksa yang lain, siksa batin. Tatkala di dunia diingatkan dia tidak mau, disampaikan dia tidak mau menerima, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, disiksa dalam neraka, kemudian dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Ini siksaan yang ketiga. Namun Al-Imam Sa'di mengatakan siksaan yang terberat bagi mereka, siksaan yang terberat bagi mereka adalah apa? Terhalang dari melihat wajah Allah. Ya, terhalang dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini siksaan terberat. Subhanallah. Siksaan terberat bagi mereka itu bukan dibakar dalam api neraka. Akan tapi siksaan yang paling berat yang mereka rasakan adalah tatkala Allah halangi mereka dari melihat wajah Allah. Tatkala Allah berpaling dari mereka. Ya. Karenanya kita sebutkan tadi bahwa nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mulia yang didapat oleh orang-orang yang beriman di dalam surga adalah bisa melihat wajah Allah. Maka sebaliknya, siksa yang paling berat bagi orang-orang kafir ya di dalam api neraka adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk di antara orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak melihat wajahnya Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala, kama tarawna hadzal qamar, la tudammuna fi ru'yatihi. Sebagaimana kalian melihat bulan ini. Ya, di mana tidak terhalang oleh apapun. Ini kenikmatan, puncaknya kenikmatan. Ya, maka tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, lilladzina ahsanu al husna. Orang-orang yang berbuat baik di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka balasan yang terbaik. Para ulama mengatakan balasan yang terbaik bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan balasan yang terbaik ini saja, tapi Allah mengatakan wa ziyadah. Dan ada tambahan lagi balasan dari balasan yang terbaik itu. Dan para ulama mentafsirkan yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah an-nazar ila wajhihi al-karim, yakni balasan yang baik dan tambahan dari balasan yang terbaik tersebut adalah diizinkannya seorang yang beriman untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia Subhanahu wa ta'ala. Di akhir pembahasan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, wa fi hadhil ayat at-tahdzir minadz dzunub. Dari ayat-ayat di atas ya, kita bisa menarik kesimpulan ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Ya, hati-hati dari dosa. Karena dosa ini setiap kali dilakukan sebagaimana kita telah sebutkan penjelasan di atas dan ini diingatkan oleh Imam Sa'di, dosa ini tatkala dilakukan maka satu dosa maka akan ditorehkan di hati pelaku dosa satu titik hitam.
Sehingga dosa-dosa ini akan bisa menutupi hati manusia. Ya, tentunya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ya, tatkala kita tidak kembali kepada Allah, kita tidak bertaubat kepada Allah, maka semakin hari, karena semakin banyak maksiat yang kita lakukan, maka semakin banyak noda-noda hitam ditorehkan di hati kita. Hatta yantamisa nuruhu, sampai akhirnya cahaya hati tadi pun hilang karena tertutupi oleh noda hitam, kata Imam Sa'di. Dan kalau seandainya cahayanya sudah hilang, watamutu basiratuhu, maka hati ini akan mati. Fatanqalibu alaihil haqa'iq, maka akan terbalik semuanya di pandangan hati ini. Fayaral batil haqqan, dia akan melihat kebatilan adalah kebenaran dan kebenaran adalah suatu kebatilan. Nasallahu alaihi wasallam. Ini merupakan hukuman yang sangat berat bagi seorang hamba. Tatkala dia melihat kebenaran itu adalah satu kebatilan. Dia melihat syirik, tauhid. Menganggap kesyirikan adalah tauhid. Menganggap tauhid adalah kesyirikan. Menganggap sunnah adalah bid'ah, bid'ah adalah sunnah. Ini hukuman yang paling menakutkan dalam kehidupan dunia. Ya, hukuman yang paling menakutkan dalam kehidupan dunia. Bagaimana seorang melihat perbuatan yang dilakukan oleh Nabi adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Ya. Sunnah yang dilakukan oleh Nabi dianggap adalah perbuatan bid'ah. Bid'ah dia anggap perbuatan sunnah. Kesyirikan dia anggap tauhid, tauhid dianggap syirik. Makanya Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Wa hadza min ba'di uqubatidz dzunub. Ini salah satu di antara hukuman yang diberikan oleh Allah akibat dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Karenanya kembali kita ingatkan, dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, hati-hati dari dosa. Karena dosa akan menutupi hati manusia sehingga akhirnya ia memandang sesuatu hanya sesuai dengan hawa nafsunya. Kebenaran menurutnya adalah yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, kebatilan menurutnya adalah setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Nasallallahu alaihi wasallam. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita jelaskan dari tafsir Al-Imam Sa'di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan dan bisa mengikuti dan mengamalkan apa yang telah disampaikan daripada kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, khususnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan berkah, di bulan yang penuh dengan rahmat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup pembahasan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.